Hai guys, kali ini saya mau share kebun saya yang sedang berantakan ini. Ini sebelumnya hendak menjelaskan beberapa faktor yang harus diperhatikan kalau kita mulai berkebun, apalagi secara organik seperti ini. Karena banyak sekali yang ternyata diremehkan, tapi itu menjadi penyebab utama kenapa dia nggak berbuah, kenapa dia terkena hama, kenapa dia pertumbuhannya nggak baik. Nah, faktor pertama yang diperhatikan ialah penempatan dari tanaman tersendiri. Seperti di sini, saya taruh di tempat yang saya pastikan terkena matahari minimal 6 jam. Sebelumnya akan saya perlihatkan saya taruh di mana itu. Nah, ini saya taruh di sini nih. Ini saya bongkar nih. Ini saya bongkar semua. Saya pindahin. Karena apa? Ini tidak kena matahari selama 4 jam. Selama 6 jam. Ya paling cuma hanya 4 jam. Yang terjadi pertumbuhannya jadi kerdil dan juga gak baik ya. Seperti dilihat kondisinya tuh. Nah, matahari ada di sebelah sana sekarang dan tidak terkena sampai sini karena ini terhalang oleh atap dan banyak bangunan di sekitarnya. Dan ini yang membuat dia tidak terkena sinar matahari dengan cukup. Dan itu yang saya lakukan, pindahin ke sebelah sana. Maaf goyang-goyang. Saya pindahin ke sebelah sini. Di mana di sini lebih terbuka ya. Walaupun tertutup, dia tertutup cuma bangunan di atas itu. Dan di sini luas sekali, tidak ada halangan lagi. Jadi masih sekitar 6 jam masih dapat. Dan pertumbuhannya beda sekali. Di sini lebih segar. Lihat dalam cabai ini tuh. Nah, itu udah ada buah-buahnya banyak banget ya, walaupun hanya di polybag yang kecil. Di sini saya menanam beberapa jenis basil dan juga cabai. Dan tadinya juga saya taruh pare. Tapi karena parenya tidak begitu banyak dikonsumsi dan saya pindahkan ke tempat lain. Dalam menanam cabai yang perlu diperhatikan, oh ya sama tomat juga bisa di sini. Dan seperti di video sebelumnya bisa dilihat nih pertumbuhan dari si cabai ini. Makin besar ya, makin bercabang. Bercabangnya banyak tuh ya, tambah banyak tuh. Yang kemarin saya potong di atasnya itu bisa dilihat di video lainnya. Karena dia terkena cukup sinar matahari dan juga ada diperbaiki strukturnya. Seperti yang saya bilang, kalau dia tumbuhnya di atas, artinya hormonnya ke atas doang nih. Nah, ini kan saya matikan. Saya potong di sini sehingga hormonnya kembali ke akar dan akar kembali ke atas menumbuhkan batang-batang baru di sekitarnya. Dan yang penting faktor utama tadi terkena matahari dan juga mendapatkan air yang cukup, jangan kebanyakan. Dan ini yang harus kita perhatikan ya, harus dikasih air secukupnya. Kalau di tempat terbuka begini kita nggak usah khawatir dia kebanyakan air. Kasih aja secukupnya. Ya sebanyak mungkin lah bisanya, tapi nggak usah sampai banjir juga ya. Kalau sampai banjir meluap, dia akan berantakan juga.
di bawahnya ya guys ya, bawah. Pada tanaman yang ini terjadi kekeringan karena memang di sini panas banget ya, tidak seperti sebelah sananya gitu ya. Ini kan menjadi bukti bahwa di sini lebih kena sinar matahari dibandingin sebelah sana, jadi lebih cepat dia mengering, terutama pada tanaman yang berpolybag begini. Nah, oleh karena itu memberikan air secukupnya, bagian bawahnya aja itu sangat penting, dan dipastikan dia mempunyai saluran pengeluaran yang baik. Nah, bisa terlihat di sini. Kalau enggak, dia akan ngendap dan malah menjadi tenggelam. Kalau dia tidak keluar, akan menjadikan akar kelelep kekurangan oksigen. Diusahakan ngasihnya bagian bawah ya, jangan atasnya. Kecuali kalau mau bersihin gitu, bersihin nggak apa-apa lah gini. Tapi kalau untuk ini di bagian bawahnya aja supaya tidak mengenai cipratan dari tanah yang akan menimbulkan penyakit bagi daun dan akan naik ke atas. Nah, di bagian sini berbeda dengan yang tadi ya. Ntar saya ambil, saya bandingkan sini, tidak terjadi kekeringan dan semua nggak ini, dan sama yang ini tadi. Dua ini, hang on sebentar. Dua tanaman ini sebenarnya umurnya sama, tapi kenapa yang ini bisa lebih besar? Karena ini tadinya saya taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari, walaupun dia udah tumbuh bunga segala macam dan udah ada buahnya kecil-kecil, tapi tidak besar batangnya. Jadi sebelum kita memikir wah kena hama segala macam, pastikan dulu penempatannya di tempat yang terkena sinar matahari secukupnya, dan juga mendapatkan air yang baik secukupnya. Kita kasihin lagi yang sebelah sini. Nah, ini sebenarnya sini saya menggunakan drip system. Seperti dilihat dia menetes terus ya. Jadi dapat air terus tanamannya secara teratur, dan tidak perlu takut efek kebanyakan air karena dia hanya netes doang tuh, cuma tes gitu aja kan. Dan dengan menggunakan ini kita tinggal isi di sananya aja. Saya kasih lihat ini satu. Dari sini saya naruh di galon bekas air nih yang saya beli dulu untuk keperluan kecil-kecilan yang bisa taruh di saya pasangin keran dan tinggal dibuka aja, dia langsung mengalir. Dan ini saya pakai selang yang ukurannya besar ya, lari ke sana dan ke sini, cabangnya sampai ke situ tuh, panjang sana. Berantakan masih guys ya, kan lagi saya beresin. Dan dengan begini beberapa tanaman bisa saya kasihkan kayak gini untuk percobaan, untuk perbandingan, dan ternyata efeknya bagus sekali. Nah, kita bisa lihat nih guys, yang kena air secara teratur. Nah, ini harus diperhatikan juga ya supaya dia jatuhnya ke sini, dan kita harus pindahin ke sini ya. Nah, dia berbuah dengan baik ya, walaupun kecil-kecil begitu, banyak bunga yang tumbuh dibandingkan yang tidak diairi secara teratur. Jadi faktor utama itu tadi, terkena matahari dengan baik dan juga mendapatkan masukan air yang cukup, tidak berlebihan, dan kita bisa atur kapan berapa lama tergantung dari situasi cuaca yang terjadi. Dan juga kalau dalam memberi air pada tanaman yang berpot seperti ini, kelihatannya kering ya guys, gitu.
Tapi dicek, bisa dicek dengan menggunakan jari gitu ya. Kita cucupin, kalau masih terasa lembab, artinya dia di bagian bawahnya itu masih basah. Jadi nggak usah lagi dikasih air untuk yang dalam pot ini ya, atau dalam polybag. Karena nanti bisa terjadi efek kebanyakan air. Nah, jadi itu dua faktor yang harus diperhatikan. Faktor utama yang dianggap sepele tapi bisa menimbulkan kerusakan atau hambatan yang menyebabkan tanaman berantakan seperti ini hanya karena kekurangan air ya, atau pertumbuhannya menjadi kurang baik. Nah, ini pertumbuhannya jadi kurang baik seperti ini nih. Ini simple karena dia tidak terkena sinar matahari dengan cukup, padahal basah tanahnya cukup, dan ini tidak terkena efek kebanyakan air, cuma kekurangan sinar aja. Dan bagian atas juga ada saya topping ya, ini ada bekasnya, tapi pertumbuhan dahan-dahan barunya tidak segencar yang di sebelah sini nih. Sebelah sini nih masih lebih terkena sinar matahari banyak dibandingkan tadi, walaupun tidak sebanyak yang di sebelah sana tadi tuh. Ini tempat terbuka banget itu. Nah, dari percobaan ini, jadi ya itu yang saya dapatkan, harus ditempatkan ke tempat yang kena sinar matahari langsung minimal 6 jam. Dan jangan lupa airnya juga harus cukup. Di sini juga udah berbuah ya guys, tapi dia walaupun dia cukup air seperti di sini, saya taruh kayak sistem semi hidroponik ya. Jatuh nanti. ya. Ininya juga baik, cuma pertumbuhan batangnya hancur begini. Nah, kalau gini nanti harus ditopping di sini. Nggak apa-apa nih hilang segala macam, mundur selangkah untuk maju ke depannya guys. Oke gengs, sebelumnya ini juga lagi yang saya topping kemarin, belum lama tumbuh dengan baik batang-batang barunya ya. Sebelah sini juga. Jadi saya membuat kayak gradasi dari tempat yang kurang sinar matahari ke tempat yang cukup sinar matahari, dan dengan perawatan yang sama terbukti bahwa yang kena sinar matahari langsung bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, minimal 6 jam ya guys. Oke, ini berapa jam kemudian lihat guys, yang tadinya kering itu hanya dikasih air kembali tegak, jadi segar lagi. Jadi gitu aja, matahari yang cukup, air yang cukup, dan jangan dikasih yang berlebihan kalau nggak ada masalah. Karena kadang masalah itu malah timbul karena terlalu banyak perawatan yang nggak perlu sebenarnya, dan melupakan unsur yang paling utama yang dibutuhkan tanaman, yaitu sinar matahari dan juga air yang cukup. Jadi simple, nggak usah dibikin ribet.